Halo semua, saya Chow Ge. Hari ini kita bahas tentang gadis yang patah hati dan menjadi raksasa. Cerita ini hampir menghancurkan Korea, tidak perlu banyak omong kosong lagi. Semuanya ambil posisi yang santai, dan juga cemilan. Film akan segera dimulai. Tidak tahu di bulan dan tahun keberapa di Korea. Malam itu, gadis kecil dan mamanya sedang berjalan di taman. Tidak tahunya dari kejauhan ada ledakan petir dan guntur. Dan muncul seekor raksasa. Raksasa ini tangan kakinya panjang, dan juga jelek seperti saya. Jadinya membuat anak kecil ini nangis, terus langsung hilang. Dalam satu kedipan, kita sudah langsung pindah ke 25 tahun ke depan di Amerika. Pemain utama wanita, si Jiu Mei seorang yang suka bermain. Sekarang tidak hanya pengangguran tetapi juga diam-diam pergi minum alkohol di balik pacarnya. Di pagi ini Jiu Mei pulang dan melihat muka pacarnya yang cemberut. Tidak lagi tunggu penjelasan Jiu Mei, pacarnya langsung minta putus dengannya. Dan juga sudah memasukkan semua barangnya ke tas, lalu diusir dari rumah. Setelah putus, Jiu Mei selain pengangguran juga tidak punya uang. Hanya bisa membawa barangnya lalu pulang ke kampung halaman. Di sana masih ada rumah peninggalan orang tuanya, jadi dia bisa menenangkan diri di sana. Beli beberapa barang kehidupan di supermarket, bersiap untuk merapikan rumah. Di tengah jalan kebetulan sekali bertemu dengan Xiao Qiangge yang sudah belasan tahun tidak ketemu. Jiu Mei tidak ingin orang tahu dengan kehidupan dia sekarang yang kesulitan. Jadi berbohong dengan berkata kalau dia pulang untuk liburan. Xiao Qiangge pun percaya. Keduanya reuni kembali setelah waktu yang lama. Pas sekali Xiao Qiangge buka bar di kota itu. Sampai di bar, Jiu Mei pun kenalan dengan dua teman Xiao Qiangge. Beberapanya minum sambil ngobrol, suasananya masih termasuk berbaur. Tetapi ada salah satu anak muda namanya Daming memiliki pemikiran yang sedikit berbeda. Di saat tidak ada orang, dia mengambil kesempatan untuk cium Jiu Mei secara paksa. Jiu Mei juga bukan orang yang gampangan, tentu saja langsung menghindar. Qiangge yang melihat langsung memberi tatapan bunuh ke Daming. Jiu Mei dan Qiangge minum terus hingga subuh. Jiu Mei menggendong sebuah kantong lalu pulang melewati taman kecil. Jiu Mei kebangun gara-gara mimpinya yang aneh. Membuka televisi terus lihat. Berita memberitakan beberapa jam yang lalu Korea diserang oleh raksasa. Raksasa yang tiba-tiba muncul, dan merusak banyak gedung-gedung tinggi. Tim darurat Korea dan para ilmuwan dunia langsung fokus ke Korea. Namun tidak ada satupun yang tahu dari mana raksasa itu datang. Korban terus meningkat, orang-orang panik. Reaksi Jiu Mei melihat raksasa itu tidak santai. Ujungnya kembali lagi ke bar Qiangge, dan diskusi tentang hal ini ke teman lainnya. Minum seharian di bar, Jiu Mei ketiduran di kursi taman. Setelah bangun, hal pertama yang dilakukan adalah telepon mantannya. Setelah dengar suaranya, sang mantan langsung tahu kalau dia mabuk lagi. Mau lanjut bicara lagi, tapi teleponnya sudah langsung dimatikan. Jiu Mei emosi lalu langsung buang HP-nya jauh-jauh. Setelah Jiu Mei pulang, Qiangge pindahin satu TV kasih dia. Lalu berkata kalau raksasa tadi muncul lagi di Korea, tetapi kali ini tidak ada terjadi kerusakan yang parah. Malahan melakukan suatu hal yang aneh. Yang kebetulan itu dua kalinya muncul raksasa ini waktunya sangat konsisten. Selalu di pukul 8:05, Qiangge mengajak Jiu Mei untuk bekerja di barnya. Jiu Mei sangat berterima kasih ke Qiangge. Setelah memutar kepala ke arah TV, dia melihat si raksasa melakukan sikap yang sering dia lakukan. Jiu Mei tidak tahu kepikiran apa, menonton ulang data video mengenai si raksasa. Menyadari beberapa hari yang lalu sikap yang dilakukan gendong kantong itu mirip dengan kelakuan si raksasa. Untuk membuktikan tebakan dia, Jiu Mei dengan sengaja melakukan beberapa gerakan di taman kecil itu. Lalu pulang ke rumah buka TV dan melihat raksasa di dalam berita itu melakukan gerakan yang sama persis. Dengan begitu pun, Jiu Mei kaget kalau ternyata dia dengan raksasa itu ada suatu hubungan. Jiu Mei yang tidak bisa memendam sendiri pun langsung cerita ke Qiangge, Daming dan lainnya. Tepat sebelum subuh, Jiu Mei membawa mereka ke taman kecil. Dan menyuruh mereka untuk memperhatikan gerakan mereka sendiri dan berita langsung Korea. Pukul 8:05, Jiu Mei dengan hati-hati melangkah memasuki taman. Setelah nari, Qiangge dan beberapanya pun kaget. Raksasa yang ada di dalam berita itu sama persis melakukan gerakannya Jiu Mei. Tetapi setelah menari, raksasa tidak hati-hati membuat kamera pembawa berita Korea meledak. Sehingga membuat Korea mulai kebakaran. Dan Jiu Mei merasakan badannya sakit. Qiangge pun berjalan ke sebelah Jiu Mei. Dua orang yang melihat berita itu berteriak. Mengagetkan Jiu Mei sehingga jatuh ke tanah. Setelah bangun, Jiu Mei langsung bergegas menanyakan situasi sekarang ke Qiangge. Dia takut kalau dirinya akan menyakiti orang lagi.
Qiang Ge pun memberitahunya. Sekarang bukan hanya raksasa, tapi muncul juga robot raksasa. Dan robot raksasa itu gerakannya sama dengan Qiang Ge. Di sini dijelaskan kalau mereka berdua muncul di taman itu. Di Korea akan langsung muncul dua raksasa. Jiu Mei sangat menyalahkan dirinya, karena dia banyak korban di Korea. Dia ingin menyerah, tapi dibujuk oleh Qiang Ge. Beberapa hari ini Qiang Ge kepikiran satu hal, dia mencari orang untuk menulis beberapa kalimat Korea. Lalu pagi di hari kedua, dia membiarkan Jiu Mei kembali ke taman. Dan menulis kalimat permohonan maaf di atas tanah. Pemerintah Korea dibuat terkejut dengan kelakuan raksasa. Tidak disangka kalau raksasa ini cerdas bisa bahasa Korea. Kalimat ini pun membuat penduduk Korea menghela nafas. Di malam hari, perasaan yang lumayan baik, Jiu Mei ke rumah Daming. Keduanya berbincang-bincang sehingga memunculkan suasana yang harmonis. Pagi harinya, Jiu Mei bangun dan melihat berita kalau robot raksasa sedang muncul di Korea. Jiu Mei langsung menarik Daming yang masih belum sadar lari ke taman. Di saat itu, Qiang Ge sedang minum alkohol sambil melakukan gerakan. Main dengan senang, lalu melihat Jiu Mei bersama Daming. Mendadak langsung emosi. Jiu Mei mengatakan ke Qiang Ge kalau nyawa orang Korea itu bukan untuk bercandaan. Qiang Ge malah menarik Jiu Mei untuk pulang. Jiu Mei yang emosi pun menamparnya. Setelah itu, yang harusnya tidak ada masalah Qiang Ge malah mencari masalah. Membuat Jiu Mei kerja lembur dan tidak dibayari gaji. Memaksa Jiu Mei untuk menemani dia minum alkohol. Kalau tidak dia akan lari ke taman untuk melakukan hal yang buruk untuk diperlihatkan. Jiu Mei malah emosi, dan mengatakan ya lakukan saja. Qiang Ge pun langsung menyetir ke arah Taan. Jiu Mei yang juga mengejar Qiang Ge tiba di taman, mereka pun berkelahi di taman itu. Di waktu bersamaan, di Korea pun muncul raksasa dan melakukan hal yang sama. Kali ini Qiang Ge tidak memikirkan perasaan lagi dan memukul Jiu Mei. Jiu Mei tidak ingin bekerja di bar lagi. Tapi Qiang Ge mengancam dengan nyawa penduduk Korea agar Jiu Mei tetap mau kerja. Terlambat 1 detik pun tidak diperbolehkan. Tidak berapa lama, mantan Jiu Mei datang ke kota ingin balikan dan membawa Jiu Mei pulang. Tetapi Qiang Ge tidak suka dengan sikap arogan mantan Jiu Mei. Tanpa peduli meletak petasan di dalam bar. Mengagetkan si mantan pacarnya Jiu Mei. Dan langsung membawa Jiu Mei kabur, tetapi karena ancamannya Qiang Ge. Jiu Mei hanya bisa menangis dan berkata selamat tinggal. Setelah kejadian ini pun, Jiu Mei susah untuk tidur. Di malam hari tiba-tiba kepikiran dengan pengalamannya di waktu kecil. Yaitu di saat Jiu Mei dan Qiang Ge masih SD. Ada satu hari, di tengah jalan pulang ke rumah setelah membuat mainan sendiri, tiba-tiba ada angin kencang. Mainannya Jiu Mei pun kebawa angin ke dalam taman. Qiang Ge memanjat dinding untuk membantu Jiu Mei mengambil mainannya, tapi tidak disangka. Setelah diambil, Qiang Ge malah menginjak-injak mainan buatan si Jiu Mei. Hal ini pun dilihat sama Jiu Mei. Di saat Jiu Mei marah, mereka berdua pun disambar petir. Raksasa dan robot raksasa pun juga jatuh ke tanah. Di waktu yang bersamaan, langit di Korea pun juga ada petir dan guntur. Kepikiran hal ini, Jiu Mei pun baru mengerti kenapa hal ini bisa berhubungan dengannya. Dan juga kontradiksi antara Jiu Mei dan Qiang Ge yang terus meningkat. Keduanya berantam besar, Jiu Mei pun mengejarnya ke taman. Sekali lagi dibereskan sama Qiang Ge. Jiu Mei yang terbaring di tanah hanya bisa melihat Qiang Ge yang berjalan di taman. Dan di saat itu Korea sedang diserang oleh robot raksasa, korban pun semakin parah. Jiu Mei yang sakit hati, langsung mencari cara. Tanpa pikir Jiu Mei langsung membeli tiket ke Korea. Bila dia muncul di Korea, maka raksasa itu harusnya muncul di taman. Tetapi di malam hari, robot raksasa muncul lagi dan ingin menyerang. Penduduk Korea langsung kabur, dan hanya tersisa Jiu Mei seorang yang menghadapi si robot raksasa. Jiu Mei berjalan ke arah si robot raksasa. Raksasa pun juga perlahan-lahan jalan ke arah taman, muncul di depan Qiang Ge. Qiang Ge yang melihat raksasa kaget dan pun segera lari. Tetapi Jiu Mei langsung mengarahkan seolah menarik si robot raksasa dan mengangkatnya. Qiang Ge pun ditangkap oleh raksasa. Jiu Mei pun melempar jauh si robot raksasa. Dan tentu saja Qiang Ge kelempar ribuan kilometer oleh si raksasa. Akhirnya Jiu Mei berhasil menyelamatkan Korea, film pun selesai. Chow Ge ingin bertanya, kalau kalian jadi Jiu Mei, bagaimana cara kalian mengurus si Qiang Ge? Kasih tahu ide kalian di kolom komentar ya. Yang suka dengan Chow Ge bahas tentang film jangan lupa untuk ikutin terus dan disebarkan. Kita ketemu lagi di selanjutnya.